Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, kesempatan kali ini kita masuk dalam pembahasan berikutnya tentang integrasi iman, Islam dan ihsan, upaya membentuk insan kamil. Tema kita lebur antara iman, Islam dan ihsan. Kalau kemarin bicara tentang akidah, syariah dan akhlak, jadi ranahnya agak berbeda. Ini bicara tentang iman, Islam dan ihsan. Baik. Sekilas kita bicara tentang insan kamil karena poin akhir dari pembahasan iman, Islam dan ihsan tadi adalah ke insan kamil. Nah, kita gambarkan dulu ciri-ciri daripada insan kamil itu. Yang pertama adalah berfungsi akalnya secara optimal, baik jadi dia mukallaf, orang yang secara fisik sehat dan mental secara sehat. Kemudian ada ciri selanjutnya berfungsi intuisinya. Intuisinya itu tidak hanya mengandalkan rasionalitas, tetapi ada intuisi nurani, kata batin, ya, yang lebih tajam. Yang ketiga, mampu menciptakan budaya. Berarti menjadi muslim yang sempurna. Insan kamil di sini muslim yang produktif. Orang Islam, orang muslim yang mampu menciptakan budaya, mengcreate, bukan hanya sekedar ikut dalam artian budaya yang terbentuk dia sekedar ikut, tetapi yang di sini insan kamil adalah menciptakan budaya atau mengcreate ataupun bersentuhan melakukan akulturasi budaya, ya. Hal ini bisa kita contoh Sunan Kalijaga dalam pendekatan budaya Jawa, kemudian dia sisipkan budaya Jawa itu menjadi budaya Islam, budaya yang kulturnya adalah Hindu kemudian menjadi Islam. Itu menciptakan sesuatu budaya atau tren, kalau bahasa sekarang disebut dengan trendsetter, ya. Jadi menciptakan sesuatu yang lagi in, kemudian digunakan secara masif dan massal oleh masyarakat. Menciptakan budaya itu ciri daripada insan kamil. Kemudian ciri keempatnya adalah menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan. Ini yang sering ketuhanan, misalnya pemaaf, ya, kemudian tanpa membeda-bedakan penilaian Tuhan kepada makhluknya bukan berdasarkan bentuk fisik, performa fisik, bukan penampilan, ya, bukan yang sifatnya fisik yang kelihatan dari penampilan, baik dia itu glowing atau enggak glowing. Tetapi Allah lihat itu adalah dari sifat hatinya. Nah, kita sebagai muslim atau ciri orang yang insan kamil tadi adalah orang yang mampu menghiasi dirinya dari sifat-sifat Allah. Yang baik, ya, ini kita bisa diskusikan nanti. Kemudian yang kelima, ciri berikutnya adalah berakhlak mulia. Kalau kemarin pembahasannya berakhlak itu harus mulia, ya, akhlakul karimah. Karena apa? Salah satu tujuan dan misi utama kepada Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah misi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mau buistu liutam, tidaklah diutus aku ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi banyak yang salah kaprah bahwa salah satu pemahaman yang sering kita dengarkan adalah ketika dalam satu diskusi saya sering menemukan bahwa ada orang yang terlalu bersemangat menerapkan syariah dalam konteks pemerintahan negara, pemerintahan yang berbasis negara Islam,
karena itu adalah katanya puncak daripada misi kenabian. Padahal sesungguhnya misi kenabian itu salah satunya yang paling penting adalah berakhlak mulia. Jadi menciptakan bagaimana umat pengikutnya ini menjadi umat yang berakhlak mulia. Jadi berakhlak mulia di sini bisa berarti sifat secara pribadi maupun sifatnya kepada yang lain. Nah, kalau mau dijabarkan lagi akhlak itu bisa orientasinya berarah bagaimana sifat berakhlak mulia kepada Allah, utusan Allah, nabi-nabinya, kemudian kitab sucinya, ya, akhlak terhadap sesama, kolega, teman sejawat, pada pimpinan negara, ya, pimpinan institusi, pimpinan rumah tangga, begitupun sebaliknya akhlak kita terhadap alam semesta, lingkungan hidup, dan itu masuk rangka akhlakul karimah atau berakhlak mulia. Kemudian berjiwa seimbang. Jadi sifat atau berjiwa seimbang di sini bisa diartikan bahwa yang bersangkutan, orang-orang yang teridentifikasi punya sifat insan kamil, manusia yang sempurna, itu tidak emosional, dia penuh pemikiran, penuh pertimbangan, bijaksana lah begitu ya, berjiwa seimbang, tidak subjektif, tidak kemudian mementingkan kepentingan golongan-golongan tertentu gitu. Ini berjiwa seimbang, jadi bersifat netral dan bisa melihat persoalan itu secara utuh dan komprehensif, tentu dengan pertimbangan yang matang. Nah, kalau bicara tentang terminologi tadi, bila dipecah menjadi 4 bagian, iman itu bicara tentang bagaimana membenarkan dalam hati, kemudian kita ikrarkan dalam bentuk lisan dan disertai dengan amal perbuatan. Itu iman, itu definisi ya, bicara tentang definisi iman. Kemudian Islam, ya mungkin adik-adik pasti udah tahu semua kan bicara tentang konsep Islam. Kemudian ihsan ini bicara tentang bagaimana seseorang itu bersikap merasa diawasi oleh Allah. Iman, Islam, dan ihsan bisa kita lihat dalam sebuah hadis, bagaimana sekonyong-konyong ada seseorang yang datang, dan itu adalah Jibril sebenarnya, yang datang kepada Nabi beserta umatnya, mendatangi Nabi bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan. Baru kemudian orang ini pergi, dan Nabi memberitahukan bahwa yang datang tadi mengajarkan itu adalah Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi, datang dan duduk kepada Nabi dan bertanya apa itu iman, kemudian apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Begitu pertanyaan mengarah pada ihsan, Nabi menjawabnya, anta'budullah ka'annahu tarah. Kamu tuh menyembah Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Jika kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah itu melihat kita, melihat kamu. Berarti ihsan di sini sifat profesional. Kalau bahasa sekarang disebut dengan manusia profesional. Profesional di sini adalah kemampuan untuk menghadirkan sifat-sifat mawas diri, bahwa dia selalu dalam pantauan Allah. Nah, sebagaimana yang kita singgung kemarin terkait dengan masalah akidah, nah, selalu terikat dengan Tuhan. Kalau kita nggak lihat Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan itu mengawasi kita. Nah, itu yang disebut dengan ihsan dalam konteks Islam ya. Dan yang terakhir itu adalah insan kamil, manusia yang sempurna. Insan kamil di sini bukan berarti manusia yang sempurna secara fisik saja, tetapi juga mental. Apakah ada manusia insan kamil? Tentu saja ini agak langka, mungkin ada, wallahu a'lam. Tetapi implikasi daripada adanya insan kamil ini, kita contoh terbaiknya adalah Rasulullah SAW. Terbaik dalam urusan ibadah, terbaik dalam urusan akhlak, terbaik urusan apa saja, semua terbaik apa yang ada di Rasulullah. Nah, ulama-ulama kemudian, khususnya ulama tasawuf, menginginkan ada penggiringan dan upaya riyadhah supaya kita ini bisa mendekati paling tidak. Nah, itu yang disebut dengan insan kamil. Jadi bukan manusia sempurna, itu masih tanda kutip ya.
konsep dan urgensi Islam, iman dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Ini ada tingkat insan kamil itu mereka yang mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikan. Jadi tingkat insan kamil ini ada ada level-levelnya gitu ya. Kalau kita belajar tasawuf bisa mengatakan itu tajalli, penampakan Tuhan. Kita menyaksikan Tuhan itu ada di mana-mana gitu. Dalam pengertian citra Tuhan ada di sekitar kita, bahkan dalam diri kita. Itu disebut dengan menyaksikan Tuhan. Saya sedikit hati-hati ingin menyampaikan ini kepada adik-adik sekalian, takutnya nanti salah paham. Jadi nanti kita bisa diskusi, kalau Anda misalnya kurang paham konteks ini, kita bisa diskusikan lebih dalam lagi. Karena dalam penyampaian narasi seperti ini, takutnya nanti malah justru menimbulkan masalah dan keliru memahami konteks bahasan kita. Baik, kita lanjut level kedua, tahap kedua, yaitu manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan, dan ini yang terjadi di masyarakat awam. Apa yang ada dalam teks, ya itu sudah yang dilaksanakan. Mereka mencoba memberikan pengertian ataupun definisi-definisi tentang Tuhan. Ini level kedua. Nah, yang tertinggi itu adalah penyaksian atau menyaksikan. Baik, kita lanjut. Tingkatan insan kamil tadi itu adalah konsep urgensi iman, ihsan, membentuk, proses membentuk, ada levelnya ya. Kalau sekarang ini adalah tingkatan insan kamilnya sendiri. Yang pertama disebut dengan tingkat pemula, al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Jadi sudah mulai pada tahap awal ibda atau bidayah ini sudah mampu menerjemahkan asma-asma Allah itu ya dalam pribadinya. Misalnya yang tadi pemaaf, kemudian kasih sayang gitu ya, kasih sayang manusia terhadap manusia gitu ya. Kita mensifati dari asma-asma Allah tadi, banyak sekali dari 99 asmaul husna itu kemudian dia coba refleksikan, kemudian dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu masih tahapan awal. Nah, masuk tahapan kedua yaitu tawasud, menengah. Pada tingkatan ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas Tuhan, al-haqaiqir romaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Jadi mungkin Anda pernah dengar ada orang yang mampu melihat di balik tabir ya, mampu menyingkap tabir hal yang bersifat gaib. Ini perlu perjalanan spiritual tingkat tinggi. Jadi ada riyadhahnya, ada tahapannya. Saya tidak singgung di sini tahapan seperti apa untuk mencapai ke sana. Ada bahasan khusus nanti. Kita hanya menyampaikan dari sisi teoritis saja karena proses ini biasanya juga menentukan adalah faktor umur ya, untuk menempuh jalur-jalur seperti ini. Kemudian yang terakhir al-khitam, yaitu pada tingkat ini insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Wah, ini sudah bukan hanya, tetapi dia sudah merasa pada tahapan yang mampu merealisasikan gitu ya. Ia pun telah dapat mengetahui rinci dari rahasia penciptaan takdir. Kenapa tidak bisa? Karena orang itu punya pengalaman pribadi-pribadi. Setiap pengamal ataupun para sufi untuk mencapai tingkatan itu punya spektrum dan pengalaman masing-masing dan tidak bisa sama gitu ya dalam memahami. Dan ini bukan agak lagi, memang sulit tahapannya. Nah, itu saya bilang tadi perlu ariyadhah, perlu latihan, tidak bisa langsung pada tahapan itu.
Jadi Anda hanya tahu dari tingkatan teorinya saja apa itu insan kamil. Baik. Ini yang saya sebut tadi, ada riwayat yang mengisahkan tentang malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya perihal tentang Islam, iman dan ihsan. Menggali sumber teologis, historis dan filosofis konsep insan kamil, konsep manusia dalam Al-Quran. Nah, ini ada pembahasan khusus nanti apa itu manusia, ya, bagaimana proses penciptaannya. Kemudian yang kedua adalah unsur manusia pembentuk insan kamil. Unsur pembentuknya apa? Instrumen yang mencari pengetahuan yaitu panca indera dan akal. Itu instrumen ya untuk memahami Tuhan. Kemudian nur ilahi, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masuk wilayah yang menurut saya untuk di level kita itu hanya pada tingkatan teoritis ya. Dan ini bagaimana mendeskripsikan tentang esensi, urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, dalam perspektif Islam, manusia memiliki 4 unsur, yaitu jasad, hati, roh, dan rasa. Nah, ini jika diintegrasikan, dilatih dari sisi fisik, hati, roh, dan rasa, ini akan mengantarkan seseorang pada tahapan-tahapan yang mampu memasuki tahapan baik, itu dia sebagai tahapan awal, menengah, sampai al-khitam. Ya, saya kira ini sekilas pembahasan kita secara teoritis, dan nanti kalau ada hal yang sifatnya teknis dalam definisi iman, Islam, dan ihsan. Nah, yang saya mau garis bawahi dalam pembahasan kita yaitu tentang ihsan tadi. Ihsan ini berasal dari kata Arab ya, mungkin sudah familiar di kita. Hasan, ihsan, yang semuanya itu berorientasi bermakna baik ya. Nah, baik di sini dalam pengertian operasionalnya adalah orang yang profesional. Jadi orang profesional itu mampu meletakkan peran-perannya, baik dari sisi dia sebagai hamba, baik dari sisi khalifah. Yang dimaksud dengan posisi mampu profesional menyeimbangkan antara aspek hamba dan kekhalifahannya, dia mampu menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia profesional karena dia mampu mewujudkan, merealisasikan makna khalifah, di mana dia harus berperan aktif memakmurkan bumi. Contohnya ikut terlibat dalam proses pendidikan gitu ya, untuk mencapai tujuan-tujuan kemakmuran bumi. Entah itu dia berprofesi sebagai polisi, pelajar, pegawai, bisa juga nelayan, dan semua profesi itu dia mampu jalankan secara profesional, tetapi dia tetap menjadi seorang hamba yang taat. Kalau bisa digambarkan seperti Umar bin Khattab, kalau di siang hari dia menjadi seorang panglima, seorang khalifah, beliau seperti singa padang pasir. Namun di malam hari dia seperti rahib yang banyak bersujud kepada Tuhannya. Nah, dia profesional menyeimbangkan keduanya. Nah, itu ihsan. Jadi banyak orang yang mampu hanya dari satu sektor, misalnya hanya sektor ibadahnya saja, yang disebut dengan soleh ritualnya, tetapi dia tidak soleh sosialnya. Nah, itu yang disebut dengan ihsan. Jadi mampu dan profesional dari sisi kehambaannya maupun dari sisi kekhalifahannya, yang terintegrasi dalam diri kita sebagai manusia. Kalau mampu menyeimbangkan keduanya, yang kemudian mengarah pada takwa. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.